Shalom, saudara, selamat sore. Saya bersyukur sore ini kembali bisa menjumpai saudara. Saya ingin membaca dari Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ini hari-hari penuh pencobaan, hari-hari penderitaan. Namun, Alkitab menyandingkan penderitaan, pencobaan dengan kebahagiaan. Bisakah itu? Orang yang dicobai, orang yang menderita, cenderung mengomel, cenderung merasa tertekan, tidak bahagia, tidak bersuka cita. Anehnya Alkitab menyandingkan pencobaan dengan kebahagiaan, penderitaan dengan sukacita. Bisakah itu? Saudara, pencobaan bukan kebahagiaan. Rasul Petrus juga bilang, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, pencobaan memang menimbulkan duka cita, bukan kesenangan. Tapi, kalau kita menyadari beberapa hal yang Alkitab kemukakan, yang firman Tuhan kemukakan, maka kita bisa menganggap pencobaan ini sebagai satu kebahagiaan. Pertama, hanya seketika, tidak kekal, sementara saja sifatnya. Pencobaan dan kesukaran apapun yang kita hadapi, itu sifatnya sementara. Nah, kita bisa menganggap penderitaan, pencobaan itu sebagai kebahagiaan kalau kita menyadari tujuan dari pencobaan atau penderitaan itu. Alkitab mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Bukan kebahagiaan sih, duka cita. Tapi anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Karena ada tujuan yang kekal sifatnya, ada tujuan yang jangka panjang sifatnya, yang memberikan faedah jangka panjang, berkat jangka panjang dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita menyadari akan tujuan jangka panjang ini dan menghargai yang sifatnya langgeng, sifatnya kekal ini, lebih daripada yang fana, bukan yang fana ini tidak penting, tapi yang kekal itu lebih penting. Maka kita bisa menganggap penderitaan apapun sebagai satu kebahagiaan, dan kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi apatis, tapi kita berjalan dan makin lama menjadi makin kuat. Pencobaan itu adalah ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, yang tidak menjadi putus asa, yang tidak undur, yang tidak meninggalkan Tuhan, yang tidak mengomel, yang bertahan dalam imannya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Lalu Petrus menyambung dalam suratnya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita belajar memandang yang kekal, dan mengutamakan yang kekal lebih daripada yang fana, saudara, penderitaan, pencobaan tidak akan menghancurkan kita. Akan membuat kita menjadi lebih baik, sebab kita menjalaninya di dalam pengharapan akan janji Tuhan, kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan yang harus dilakukan, tinggal bahagia di dalam Tuhan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Tuhan memberkati saudara. Amin.